Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, diterjang banjir, jembatan penghubung antar desa di Ngawi putus. Akibatnya warga harus memutar sejauh kurang lebih 3 km menuju ke pasar maupun ke pusat kecamatan. Jembatan Desa Kelampisan sepanjang lebih dari 20 meter putus setelah pondasi sisi timur tidak kuat diterjang banjir akibat hujan deras pada Rabu malam. Akibatnya warga dua desa yaitu Desa Kelampisan dan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kuadungan Ngawi terisolir. Mereka tidak bisa ke pasar pojok maupun ke pusat kota. Kalaupun bisa, warga harus memutar sejauh 3 km. Hujan deras, mungkin ada sungai meluap kan, membawa itu sampah-sampah banyak sekali itu dari atas. Nah, mungkin nyumpetnya di sini. Terus jembatan ini roboh gitu ya, Pak? Ya. Terus warga sini gimana, Pak, kalau mau berpergian? Lewat jalur alternatif, Pak. Di situ ada jembatan kecil, tapi khusus motor juga. Kalau mobil? Mobil tuh lewatnya desa sebelah lah. Ya terisolasi lah, Mas. Soalnya yo jalan satu-satunya untuk warga sini ya cuma ada, tapi kan motor, mobil nggak bisa, truk juga nggak bisa, ya nggak bisa semua. Ini menghubungkan dari mana ke mana, Mas? Ya cuma Desa Kelampisan, cuma kan daerah Sidoarjo, terus Miko Asreman. Kalau ke pasar pojok kan lewatnya sini, Mas. Oh. Jauh kalau ke Geneng. Terus lewatnya ya sini. Warga meminta kepada pemerintah segera melakukan perbaikan jembatan yang jadi akses satu-satunya penghubung antar Desa Kelampisan, Kecamatan Geneng dengan pojok Kecamatan Kuadungan. Jembatan Kelampisan yang putus dibangun pada tahun 1980. Jembatan tersebut baru sekali dilakukan renovasi sekitar 15 tahun lalu. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, hujan disertai angin kencang di Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan rumah warga rusak. Angin juga merobohkan bangunan kandang kambing hingga menyebabkan 9 ekor ternak mati. Kerusakan terparah yang ditimbulkan angin puting beliung terjadi di Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu. Salah satunya dialami Suprayitno, atap rumah dan atap gudang rusak berat dihempas angin kencang. Selain merusak rumah, kandang kambing milik Suprayitno juga ambruk. Material bangunan yang roboh menimpa kambing dan menyebabkan 9 ekor ternak mati, tertimpa tembok dan atap kandang. Rumah dan kandang ya? Ya, kandang kambing ini dan gudang saya itu sudah habis semuanya, yang atasnya sudah habis. Terus yang ambruk itu ini kandang kambing ini. Terus kambingnya gimana, Pak? Kambingnya yang meninggal 9. Menurut kesaksian warga, hujan disertai angin pada Rabu sore tersebut tidak berlangsung lama. Namun angin yang berputar menyerupai kabut tersebut sangat kencang hingga merusak bangunan dan apa saja yang dilaluinya. Dari bencana angin puting beliung ini tadi apa aja, Pak? Wah, banyak sekali dampaknya, itu termasuk pohon tumbang. Nah, cuma yang parah ini ada beberapa rumah yang kerusakannya sangat parah, ada yang sedang dan juga ada ringan. Tidak ada korban, Pak ya? Manusia? Sementara tidak ada korban, tapi ada korban hewan ternak. Nah, ada 9 kambing kalau nggak salah tadi yang meninggal. Di Desa Puter terdapat 7 rumah yang mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Angin juga merusak atap kios di pasar setempat dan atap warung kopi yang berada di tepi sawah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ponorogo sejak siang hingga malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Selain merendam puluhan rumah, air juga menggenangi jalan protokol sehingga aktivitas warga jadi terganggu. Banjir menggenangi kawasan Jalan Lejen Suprapto di Kecamatan Siman, Ponorogo pada Rabu malam. Sejumlah lokasi tergenang air setinggi kurang lebih 60 cm, sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Selain menggenangi jalan, air juga merendam puluhan rumah warga di 3 kecamatan, yaitu di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, dan di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo. Menurut warga, selain akibat hujan deras, banjir juga karena tersumbatnya aliran anak Sungai Pulung dengan rumpun bambu. Mencegah air masuk rumah, warga terpaksa memasang pembatas darurat menggunakan karung pasir. Airnya langsung naik gitu atau gimana? Langsung naik.
Soalnya selokannya kan airnya ini jadi langsung naik. Sumbat gitu loh? Iya, air selokannya ini naik. Mas, sini sering banjir mas? Ini langganan banjir ini. Langganan banjir? Iya, langganan. Terus ini gimana mas usahanya nih? Ya, syukurin aja mas. Mau gimana lagi? Airnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam? Ketinggian berapa? Kalau di dalam ya udah ditanggul gini hanya aja mas, buangin dikit gitu. Kalau nggak ditanggul sampai? Wah, masuk ke dalam. Sampai berapa sentimeter mas? Kalau itu ketinggian sampai di bawah dengkul itu. Oh, di bawah lutut? Ya sekitar 40 cm lah. 40 sampai 50 cm ya mas ya? Iya. Meski rumahnya terendam banjir, warga enggan mengungsi untuk menjaga harta bendanya tidak terendam banjir lebih parah. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Petugas damkar memusnahkan sarang tawon Vespa yang menyerang warga di Ponorogo. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.